Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Dan untuk hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di semester yang kedua, dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik materinya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari kami pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab yang ke-6, yaitu daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di bab yang terakhir dari semester yang kedua ya. Jadi untuk itu kalian perlu perhatikan lebih lagi, karena nanti akan beberapa dari materi ini akan keluar dari untuk penilaian akhir semester. Nah, di bab yang ke-6 kita akan belajar ada 3 poin, yaitu yang poin ke A, daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada 3 poin yang penting yang harus kita perhatikan di bab ke-6 ini, tetapi Mr. Hari akan menjelaskan di poin yang pertama dulu, yaitu poin A, daerah dalam kerangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di poin ke A ini ada 2 poin ya. Nah, Mr. Hari akan menjelaskan di poin yang pertama dulu, di poin A, yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita tahu bahwa di dalam perjuangan menuju NKRI ini ada sejarah tentang lahirnya NKRI ya. Jadi kita perlu tahu bahwa sejarahnya semakin setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kalau kalian pelajari di semester yang pertama yang waktu itu, di mana Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak kedekatan, yaitu golongan tua, untuk menciptakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu itu golongan tua terlalu mengulur-ngulur waktu ya, jadi kurang cepat atau kurang tanggap ketika bangsa Jepang pada waktu itu lagi menyerah tanpa syarat. Nah, golongan muda ini yang dikomando atau dipimpin oleh Sukarni, golongan muda menculik Soekarno supaya Soekarno sebagai golongan tua ini benar-benar memproklamasikan atau sebagai ujung tombak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi lain, kesempatan pemuda di Jalan Pegasan Timur, Jakarta membuatkan pemerintah pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan sosial rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan dengan orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Jadi tekad para pemuda ini yang mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kalian tahu bahwa golongan muda menculik golongan tua termasuk Soekarno pada waktu itu di Rengas Dengklok untuk menciptakan atau membawa golongan tua untuk memproklamasikan supaya cepat-cepat merdeka di posisi atau dikondisikan pada waktu Jepang saat itu menyerah tanpa syarat oleh sekutu. Jadi kesempatan emas yang harus dimiliki, tadi dikatakan bahwa bagian dari hak dan keadilan atau sosial rakyat itu sendiri. Karena itu golongan muda mengajak golongan tua supaya secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Yaitu bagian dari sejarah perjuangan NKRI. Kita perlu tahu bahwa Insinyur Soekarno kemudian meminta semua hadir naskah proklamasi itu selaku wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni atau pemimpin golongan muda bagaimana mengajak supaya Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Jadi ada 3 perubahan ini yang perlu kita tahu.
ada 3 perubahan redaksi atas proklamasi. Yang pertama yaitu kata tempo itu diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan nama atas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, cara tanggal di Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 ya. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa di dalam pengetikan teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 58 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi dengan Mohatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang dari 1.000 orang. Nah, ini perlu kita tahu bahwa sejarah singkat tentang perjuangan menuju NKRI. Kalian jangan lupakan sejarah seperti ini. Salah satunya yang tugas pengetiknya adalah Said Melik, yang mempelopori golongan muda adalah Soekarni, dan yang memproklamasikan adalah Soekarno Hatta. Nah, di tempatnya jelas di Pegasan Timur nomor 56 Jakarta, di depan rumah Insinyur Soekarno. Kita perlu tahu bahwa setelah teks proklamasi dibacakan, nah, ini selalu dikibarkanlah lagu Sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat. Dan sampai sekarang ini kalau kita merayakan atau upacara bendera, kalau misalnya di hari Senin, itu pasti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini yang merdeka, yang benar-benar membuat kita merasa bebas daripada penjajah. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas pada waktu itu, ya semacam kayak koran atau tulisan tangan di berbagai tempat. Jadi secepatnya akhirnya sampai ke pelosok-pelosok mereka, bahkan tadi dikatakan sampai ke luar negeri. Jadi bahwa dinyatakan bahwa Indonesia merdeka, atau berita bahwa Indonesia merdeka. Nah, rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Sampai kalau kita tahu pada waktu itu bukan hanya surat kabar, tetapi ada radio-radio yang diberitakan tentang proklamasi dan menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, itu secara singkat tentang perjuangan NKRI. Nah, kita perlu tahu juga di dalam teks proklamasi pada alinea pertama itu teks proklamasi berbunyi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, hal ini mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Jadi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya bangsa Indonesia. Ya, di sini menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Nah, alinea kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana pemerintahan agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpah darah secara besar-besaran. Jadi pada waktu itu Jepang sudah menyerah. Nah, dinyatakan bahwa hal ini mengenai pemindahan kekuasaan. Jadi pas di momen yang terpenting pada waktu itu, bagaimana Insinyur Soekarno dengan proklamasi kemerdekaan supaya benar-benar secara hati-hati, tadi dikatakan di alinea kedua ini, supaya penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpah darahan lebih dahsyat lagi. Karena itu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa Indonesia merdeka, bebas daripada penjajah. Nah, perlu kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini memiliki makna yang dapat kita telaah atau dapat kita mengerti dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek hukum. Kita perlu tahu bahwa proklamasi kita dapat telaah atau dapat kita mengerti dalam aspek hukum. Aspek hukum seperti apa? Bagaimana proklamasi merupakan pernyataan khusus politik
tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Jadi hukum kolonial pada waktu penjajahan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan NKRI. Ini dalam aspek hukum ya. Nah, yang kedua dalam aspek historis atau dalam aspek sejarah. Proklamasi ini merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajah bangsa lain. Kalau kita tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia ini dijajah oleh beberapa negara, dan yang paling lama pada waktu itu Belanda, 3,5 abad. Kita tahu bahwa Belanda ini menguasai Indonesia 3,5 abad yang cukup lama dan benar-benar menguasai perdagangan bahkan negara Indonesia. Tetapi singkat cerita, 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Dan justru penjajahan di bangsa Jepang lebih ngeri atau lebih tragis lagi dibandingkan penjajahan di bangsa Belanda. Nah, sejarah yang mungkin buat kita mengerti bagaimana Indonesia dijajah 3,5 abad oleh Belanda atau sebelum-sebelumnya oleh negara-negara lain, dan 3,5 tahun, hanya 3,5 tahun berbanding dengan 3,5 abad, cukup ngeri sekali sejarah yang terjadi di Indonesia. Tetapi pada tanggal 17 atau pada waktu proklamasi disampaikan oleh Insinyur Soekarno, nah di situ menyatakan bahwa dalam aspek historis ini, bahwa di dalam proklamasi itu menyatakan bahwa itu titik awal Indonesia merdeka dan titik akhir sejarah penjajahan oleh bangsa-bangsa terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini kita membuktikan bahwa di dalam aspek historis ini perlu kita perhatikan bahwa proklamasi itu menyatakan bahwa titik akhir penjajahan terhadap bangsa lain dan titik awal memulai bangsa Indonesia yang merdeka. Ini perlu kita tahu. Tadi aspek hukum dan yang kedua aspek historis. Nah, yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Ini secara sosiologis atau secara masyarakat ya. Nah, perlu kalian tahu bahwa proklamasi ini kalau yang namanya kita tuh dijajah, masyarakat Indonesia yang namanya dijajah itu pasti apa? Mengalami trauma, pasti mengalami sesuatu hidupnya itu nggak bangkit, hidupnya itu terpuruk. Tetapi secara sosiologis ketika proklamasi disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada waktu itu menyatakan bahwa Indonesia merdeka, disitulah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Sesuatu yang dulunya terpuruk akhirnya dia bangkit di dalam keterpurukan itu. Nah, perlu kita perhatikan dan perlu kita telaah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aspek sosiologis ini, orang yang awalnya dijajah oleh bangsa Belanda atau Jepang atau bangsa-bangsa yang lain sebelumnya, ketika ada proklamasi disampaikan, bangsa Indonesia yang terpuruk itu yang perasaannya atau dalam kehidupannya terpuruk, dia mulai bangkit dan dia menyatakan bahwa dia merdeka. Itulah aspek sosiologis yang mempengaruhi ketika proklamasi disampaikan. Yang keempat yaitu aspek kultural, di mana proklamasi bangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang persamaan harkat, derajat, martabat yang sama. Kita perlu tahu bahwa ketika di dalam masa penjajahan bangsa Belanda maupun bangsa Jepang, nah cukup ngeri sekali bahwa derajat Indonesia ini terpuruk dibandingkan negara yang menjajahnya. Jadi harkat, martabat, bahkan derajat seolah-olah terkecil atau seolah jadi budak. Tetapi ketika proklamasi disampaikan atau dinyatakan dan mempengaruhi aspek kultural, di mana hidupnya yang dulunya pribumi atau digolongkan pribumi sebagai penjajah, dijajah, akhirnya ketika proklamasi disampaikan bangsa itu menjadi sama. Jadi sama-sama benar-benar ya kuat, sama-sama menang, sama-sama merdeka. Jadi tidak ada yang dijajah maupun yang menjajah. Dan disitulah dinyatakan bahwa aspek kultural ini menyatakan bahwa harkat, derajat, dan martabat manusia itu sama.
Yang kelima yaitu aspek politis, di mana di dalam aspek politis ini proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Jadi sama-sama baik Belanda Jepang ya statusnya dengan Indonesia juga sama. Yang terakhir yaitu aspek spiritual. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini jangan pernah kita lupakan di aspek yang terakhir ini, yaitu aspek spiritual, bahwa kemerdekaan atau kemenangan Indonesia itu merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kita perhatikan bahwa semuanya itu berkat dari Tuhan. Jangan pernah kita lupa. Bahkan kalau sampai sekarang kita bisa merdeka, kita bisa hidup, itu semua berkat Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja yang Mister bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA Mister secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi yang ada di hari ini, dan biarlah kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, beri kami hikmat dan lebih lagi supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami pelajari, biarlah kami berguna untuk masa depan kami juga, Tuhan. Tuhan, sertai kami dan berkati kedua orang tua kami yang bekerja supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat, dan penuh dengan tanggung jawab supaya kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.